Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, saya sehat. Ya, sehat, hebat, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai, Ibu pastikan lagi semua sudah hadir ya di Google Meet ini. Coba Ibu lihat, Naila ada, Reti, Andika, kemudian Rafli, Ame, kemudian Faris, Lolita. Iya, hadir semua ya. Ya lengkap, berarti hari ini bisa masuk semua ke Google Meet yang sudah Ibu siapkan tadi, linknya Ibu kirim ke grup. Alhamdulillah sehat semua sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran agar kita nanti diberi kelancaran sampai akhir pembelajaran, agar ilmunya juga dapat tersampaikan dengan maksimal, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba silahkan Rafli selaku ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baca doa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Rafli sudah pimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah anak-anak, tadi Ibu sudah mengirimkan absen ya tadi pagi melalui Google Classroom. Dan Ibu lihat tadi sudah absen semuanya. Berarti sudah disiplin terhadap waktu ya anak-anak. Ibu sudah minta untuk absen melalui Google Classroom, sudah absen semua. Ucapkan terima kasih. Oke, agar kita lebih semangat lagi dan juga agar jiwa nasionalisme kita semakin bertambah. Nah, hingga sekarang kita nyanyi bersama-sama ya lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulang kamu menjadi Indonesia. Indonesia menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, sudah nyanyi ya semua. Oke, semoga jiwa nasionalisme kalian semakin bertambah ya anak-anak. Nah, biar lebih semangat lagi, mari kita melakukan gerakan tepuk dan salam PPK. Tepuk PPK. Jadi Jus, ayo nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, karakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Sudah semangat anak-anak? Sudah. Ya, udah semangat semua ya. Coba kalau sudah semangat, tadi kan kalian sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ibu mau tanya dong. Kita sudah nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang mempunyai banyak sekali hutan. Nah, ada yang tahu tidak apa saja manfaat hutan bagi kehidupan? Andika, bagus. Coba Andika, apa saja manfaat hutan bagi kehidupan? Menjaga banjir dan longsor, menjaga keseimbangan
ekosistem dan tempat habitat makhluk hidup. Iya, bagus. Ada yang lain tidak? Oh, Naila. Iya, Naila. Apa manfaat hutan bagi kehidupan, Naila? Tinggal itu. Bernapas dan menjaga bumi tetap tangan lawan Kemudian itu tadi dari pendapat dari temennya. Coba yang soal nomor 2. Bagaimana cara agar pohon di Indonesia tetap terjaga? Ya, Lolita. Coba bagaimana caranya biar pohon di Indonesia tetap terjaga? Apa yang kita lakukan? tidak membakar. Oh, tidak membakar hutan. Ya. Rafli. Coba Rafli. Sebagai contoh teman-temannya, ayo gimana caranya agar pohon di Indonesia tetap terjaga? Menjaga dan melestarikan hutan. Iya. Kemudian yang berikutnya Ibu mau tanya lagi dong. Apakah sumber daya alam di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk menyejahterakan kehidupan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Coba Ibu mau tanya dong sama Adam. Pertanyaan dari Ibu yang nomor 3. Apakah sumber daya alam di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk menyejahterakan kehidupan? Hutan adalah paru-paru dunia. Manfaat hutan bagi kehidupan tadi sudah disebutkan sama teman-temannya sebagai cadangan air tanah untuk mencegah terjadinya longsor, ya. Kemudian tadi bagaimana caranya agar pohon di Indonesia tetap terjaga? Nah, tadi juga sudah disebutkan caranya agar pohon di Indonesia tetap terjaga dengan cara merawat dan melestarikan pohon yang ada di Indonesia. Baik, itu boleh kita melakukan dengan cara reboisasi. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran ke-3. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nanti setelah kalian membaca teks bacaan tentang hari menanam pohon, kalian akan mampu menemukan minimal 3 informasi terkait bacaan dengan pertanyaan apa, mana, kapan, siapa dengan benar. Ya, yang kedua, nanti setelah melalui kegiatan diskusi, kalian akan mampu membuat peta pikiran yang berisi informasi terkait menanam pohon dengan tepat. Dan yang ketiga, tujuannya yaitu melalui kegiatan tanya jawab yang akan kita lakukan, kalian akan mampu menentukan kegiatan yang mencerminkan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan tepat. Yang keempat, setelah kalian mengamati gambar jenis-jenis usaha, kalian akan mampu menganalisis jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kalian dengan kemudian melalui kegiatan wawancara nanti kalian akan mampu menyusun laporan hasil wawancara tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di sekitar kalian, baik itu secara tertulis. Ya, anak-anak kemarin kan sudah Ibu informasikan di grup ya, grup WA-nya untuk mempersiapkan alat tulis dan bukunya. Apakah sudah disiapkan semua anak-anak? Iya, sudah disiapkan ya. Coba kalau sudah disiapkan buku-bukunya, coba sekarang kalian menyiapkan diri kalian agar siap mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. HP-nya letakkan di depan kalian dengan tenang, duduk yang tenang. Coba Faris yang tenang duduknya, kamera taruh di depan mukanya, jangan di bawah. Amel, cari sinyal yang bagus ya anak-anak ya, agar kita bisa memulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik dan lancar hingga akhir. Oke? Kalau misalnya mengerti dengan ucapan Ibu, coba angkat jempolnya. Oke, mengerti? Kita mulai saja. Nah, di sini Ibu punya video, tayangan video yang
matikan mikrofonnya biar suara dari videonya terdengar ya. Coba matikan mikrofonnya dulu. Simak video yang akan Ibu sampaikan dengan baik. Pohon dapat mengimbangi pencemaran udara yang dihasilkan oleh kendaraan dengan cara menyerap karbon dioksida dan mengeluarkannya dalam bentuk O2 yang kita butuhkan. Pohon juga mampu mengendalikan suhu dan kelembaban loh, sehingga udara yang kita hirup akan semakin sejuk. Selain itu, pohon juga dapat menyediakan air bersih kepada kita dan berkontribusi dalam menjaga siklus air agar tidak mudah banjir dan longsor. Ayo menanam pohon. Keberadaan pohon membuat tanah kita menyerap sinar matahari sesuai kebutuhannya, sehingga nutrisinya tidak mudah menguap dan kesuburannya akan tetap terjaga. Nah, tunggu apa lagi? Tanam pohon dan rawatlah. Green is the new gold. Tadi malam. Itu tadi video yang Ibu tampilkan. Nah, sudah disimak anak-anak videonya ya? Coba. Nggak kelas 1. Mau tanya dari video yang tadi kalian sudah nonton. Pernahkah kalian menanam pohon di rumah? Nah, Pernah, iya Laila pernah menanam pohon. Yang lain pernah nanam pohon nggak di rumahnya? Pernah. Pernah. Iya, pohon apa saja yang kalian tanam? Coba Ibu mau tanya Naila tadi yang pertama. Pohon apa yang Naila tanam di rumah? nah, Pohon bunga. Iya, bagus. Ini nanam pohon apa di rumah? pohon kates, Bu. Oh, nanam pohon kates. Bagus. Iya. Itu berarti anak-anak sudah sering ya menanam pohon di rumahnya. Kemudian Ibu mau tanya lagi. Apa saja manfaat dari menanam pohon? Apa Lolita? Ya. Dapat menghasilkan oksigen. Menghasilkan oksigen. Pintar, bagus. Iya. Manfaat dari menanam pohon dapat menghasilkan oksigen. Selain itu apa lagi ya? Siapa yang tahu selain Lolita apa manfaat dari menanam pohon? Menanam pohon dapat mengurangi global. Iya, Adam tadi udah jawab. Adam, bagus. Jawabannya Adam. Aku lanjutin saja ya pertanyaan berikutnya. Bagaimana tanggung jawab manusia dalam pelestarian sumber daya alam atau pohon? Tanggung jawab manusia itu apa sih dalam pelestarian sumber daya alam? Apa yang dilakukan manusia? Sumber daya alam. Dapat pelestarian hutan. Kembali hutan-hutan yang gundul membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Pintar, bagus sekali. Iya. Jadi tanaman sumber daya alam yang berupa pohon itu dapat kita lestarikan dengan cara merawat dan memeliharanya ya anak-anak. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut lagi, kemudian coba dilihat. Jadi kalian sudah melihat video tentang menanam pohon. Sekarang coba perhatikan teks berikut. Hari menanam pohon. Kelihatan teksnya anak-anak? Kelihatan. Coba Ibu mau minta di flipbook yang Ibu kirimkan juga ada ya hari menanam pohonnya. Kemarin sudah Ibu kirimkan juga flipbooknya. Sekarang Ibu mau Rian membaca teks yang secara bergantian hari menanam yang berjudul hari menanam pohon. Ibu akan tunjuk satu-satu, yang lain memperhatikan ya. Dibaca teksnya dengan baik. Nanti yang lain jangan ikut atau jangan lain-lain. Coba dimatikan mikrofonnya. Pada saat Ibu meminta kalian untuk membaca teksnya, kalian aktifkan mikrofonnya. Coba dimatikan dulu mikrofonnya anak-anak. Ibu minta coba yang membaca teks yang keras ya suaranya. Siapa ya? Naila, coba Naila baca teksnya. Aktifkan mikrofonnya sayang. Ya. Hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia dapat hutan yang sangat luas.
berlimpah. Oksigen merupakan unsur Iya, coba ganti. Tadi Naila sudah baca. Coba diganti. Adam, lanjutkan membaca. Hari menanam pohon bagiannya Naila tadi sampai unsur penting bagi kehidupan. Paragraf kedua Adam dibaca. Aktifkan mikrofonnya. Yuk dibaca. namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satunya upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Iya, coba diganti lagi Andika. Andika baca paragraf ketiga. Tanggal 8 November diperingatkan sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan menanam pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10 pohon 10.000. ditanam, 10.000 pohon ditanam di hutan. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon yang buahnya dapat dimakan. Iya, pohonnya. Coba Amel, baca paragraf keempat, Mel. Aktifkan mikrofonnya. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Oke, terima kasih sudah membacakan teks yang berjudul Hari Menanam Pohon. Tadi kalian sudah baca teks ya, Nana. Apakah ada pertanyaan dari teks tersebut? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, coba Ibu lanjutkan ya. Nah, ini contoh gambar siswa menanam pohon. Menanam pohon sangat baik dilakukan. Nah, di sini Ibu punya video lagi anak-anak. Nah, di video ini kalian perhatikan materi yang selanjutnya. Ya, perhatikan dengan baik, jangan ribut agar videonya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk masuk ke tema 2 kelas 5 muatan pelajaran bahasa Indonesia pada materi mencari informasi penting dari teks. Sebelumnya kita akan cari tahu terlebih dahulu apa itu informasi. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Oleh karena itu, informasi bermanfaat untuk mengetahui atau memahami suatu hal. Untuk mendapatkan sebuah informasi penting dari teks, kita harus melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah membaca judul teks. Yang kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Dan yang ketiga adalah membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Daftar pertanyaan tersebut harus mencakup kata tanya yaitu adik Simba. Apa itu adik Simba? Yuk kita pelajari pada slide berikutnya. Adik Simba adalah singkatan dari 7 kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Untuk yang pertama yaitu kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu seperti keadaan atau perbuatan. Contohnya, apa kegiatan yang dilakukan?
Kemudian yang kata tanya kedua, di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi kejadian. Contohnya, di mana kegiatan hemat air dapat dilakukan? Kemudian yang kata tanya ketiga yaitu kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya kejadian. Contohnya, kapan kita harus menghemat air? Kata tanya berikutnya yaitu siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan pelaku suatu kejadian. Contohnya, siapa yang harus menghemat air? Kemudian kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa. Contohnya, mengapa menghemat air itu penting? Kemudian kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, keadaan, atau proses peristiwa dapat terjadi. Contohnya, bagaimana cara menghemat air? Kemudian kata tanya yang terakhir yaitu berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan banyak atau jumlah benda. Contohnya, berapa biaya penggunaan air di rumah Bapak? Nah, 7 kata tanya ini digunakan untuk memudahkan kita menemukan informasi penting dari teks. Setelah mengetahui informasi penting dari teks, selanjutnya kita akan menyajikan informasi penting dari teks dengan peta pikiran. Peta pikiran adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menyajikan informasi yang diperoleh dari teks. Cara membuat peta pikiran adalah dengan menggunakan 7 kata tanya yang telah kita pelajari tadi, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Kita dapat melihat kerangka peta pikiran pada sisi sebelah kanan. Yang di tengah sebagai pusat yaitu judulnya. Kemudian ada anak panah yang mengarah keluar untuk menunjukkan lingkaran-lingkaran kecil. Ada lingkaran yang menjawab tentang apa, kemudian di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Berikut ini adalah contoh peta pikiran. Sebelah kiri adalah contoh peta pikiran sederhana yang di sana memuat jawaban dari pertanyaan kata tanya yang telah dibuat. Kemudian pada sisi sebelah kanan adalah contoh peta pikiran yang lebih kompleks dan lebih kreatif, yaitu dilengkapi dengan gambar dan penuh warna. Sekian penjelasan dari... Nah, itu tadi video yang sudah Ibu tampilkan. Dan yang lain memperhatikan tadi videonya. Ayo. Ini Ibu sudah menampilkan video. Nah, itu tentang apa ya? Tentang Tanda tanya. tentang Tanda tanya. kata tanya. Iya, kata tanya. Tentang informasi yang disajikan menggunakan kalimat tanya dengan menggunakan peta pikiran. Nah, informasi itu apa ya, anak-anak? Ada yang tahu informasi itu apa? Informasi itu sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Itu informasi. Manfaat informasi apa ya, Nana? Untuk apa informasi itu? Untuk apa sih kita mengetahui informasi itu? Untuk mengetahui atau memahami suatu hal yang terjadi. Cara memperoleh informasi itu seperti apa? Dari video tadi yang kalian sudah tonton, bagaimana caranya mencari informasi dari sebuah teks. Yang pertama dilakukan apa sih? Pertama-tama membaca judul teksnya dulu. Kemudian yang kedua, membaca dengan cermat untuk mengetahui isi apa? Buku. Isi teksnya, sayang ya. Kemudian setelah
setelah kalian membaca keseluruhan isi teksnya, ketiga kita membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan kita dalam memperoleh informasi. Nah, kemudian kata tanya itu ada apa saja? Apa saja tadi yang sudah disebutkan kata tanya apa aja? Apa, di mana, bagaimana, kapan, ya di mana, kenapa, dan bagaimana. Iya. Coba Ibu mau lihat semangat kalian, masih semangat tidak kita belajar hari ini? Coba Semangat. ya kita tepuk semangat. Masih ingat kan tepuk semangat? 1, 2, 3 tepuk semangat. Semangat semua. Nah, kemudian siapa yang bisa membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata apa? Bebas. Coba Adam. Apa yang mereka lakukan? Pinter 100 buat Adam. Apa yang mereka lakukan? Ada kata tanya apa di sana? Coba. Selain apa? Di mana? Di mana rumah kamu? Di mana rumah kamu? Pinter, bagus. Di mana rumah kamu? Di Loloan Barat. Di Loloan Barat. Tuh dijawab sama Naila, pinter. Kalimat tanya dengan kata tanya kapan? Lolita, belum Lolita. Ayo, kapan? Coba Lolita buat kalimat tanya dengan kata tanya. Kapan masuk sekolah? Kapan masuk sekolah? Siapa yang bisa membuat pertanyaan dengan ya Dika, siapa? Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Hebat. Apa? Buat pertanyaan dengan kata mengapa. Coba Dika. Iya Dika, mengapa? Mengapa kamu menangis? Mengapa kamu menangis? Yang bisa, bagaimana? Adam. Bagaimana cara melakukan hal ini? Bagaimana cara melakukan hal ini? Iya, untuk kata tanya bagaimana itu digunakan untuk menanyakan tentang cara atau mengetahui informasi dari teks dengan membuat kata tanya. Kita bisa menyajikannya informasi penting tersebut dengan bentuk peta pikiran. Tadi sudah dari video itu ada peta pikiran yang secara sederhana, ada yang secara kompleks, banyak sekali garis-garisnya. Ya, tadi sudah kalian lihat. Nah, nanti Ibu akan meminta kalian mengerjakan LKPD di sana. Di LKPD-nya, Ibu akan minta kalian membuat peta pikiran dengan menjawab pertanyaan yang tadi, teks yang tadi kalian sudah baca, hari menanam pohon. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu haruslah bertanggung jawab terhadap tanaman atau lingkungan yang ada di tempat tinggal kita. Ya, betul tidak? Ya, tanggung jawab itu ada banyak sekali ya anak-anak ya. Ada tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, terhadap Tuhan. Nah, di flipbook yang kemarin itu ada penjelasannya tentang tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu tidak tanggung jawab itu apa? Itu yang harus dilakukan semua orang. Oh, pintar Adam. Tanggung jawab itu sikap terpuji atau sikap tercela anak-anak? Terpuji. Sikap terpuji. Terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu. Ya. Sikap tanggung jawab itu mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi seseorang itu tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, maupun tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, pertama, tanggung
jawab terhadap diri sendiri. Tanggung Sendiri. jawab terhadap diri sendiri itu apa sih? Menuntut kesadaran untuk Diri sendiri. memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian setiap manusia. Contohnya apa? Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Misalnya, contoh ya, Ibu kasih contoh satu. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kamu mendapatkan tugas dari Ibu, PR misalnya ya, mendapatkan tugas dari Ibu untuk mencari informasi yang ada di televisi. Tapi besok paginya Ibu tanyakan mana tugasnya. Ternyata kamu tidak mengerjakan tugas tersebut, malah bermain. Apakah itu sudah mencerminkan tanggung jawab anak-anak? Sudah. Kamu bermain tidak mengerjakan PR-nya, sudah mencerminkan tanggung jawab belum? Belum. Belum. Jadi tidak melaksanakan tanggung jawab namanya. Jadi kamu harus melaksanakan tanggung jawab dengan cara mengerjakan PR yang Ibu berikan dengan baik. Itu contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua, ada tanggung jawab terhadap keluarga anak-anak. Nah, tanggung jawab terhadap keluarga itu merupakan tanggung jawab seluruh anggota keluarganya. Di keluarga ada siapa aja? Ibu, bapak, Ibu, bapak, abang, kakak, abang, adik, iya. Nah, semuanya itu ikut bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menjaga keselamatan keluarganya. Itu tugas dari setiap anggota keluarganya. Contohnya, seorang ayah bekerja keras mencari nafkah, itu merupakan tanggung jawab seorang ayah, ayah. Kemudian tanggung jawab ibu ngapain? mengurus pekerjaan rumah, Mengurus pekerjaan rumah, pinter Adam, bagus. Kemudian tanggung jawab anak sebagai anak apa? membantu orang tua, Membantu orang tua. Bagus, pinter. Jadi udah bisa ya. Jika kamu sebagai seorang anak bersikaplah disiplin, sungguh-sungguh dalam belajar, berarti kamu melaksanakan tanggung jawabmu terhadap keluarga. Kemudian yang ketiga, ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Pasti kita membutuhkan orang lain dalam melakukan setiap aktivitas. Ya, seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain sehingga terbentuklah masyarakat. Contoh tanggung jawab terhadap masyarakat apa? Misalnya kamu gimana? Ya, ikut gotong royong. Kalau ada setiap hari Minggu ada orang bersih-bersih di kampung, kita ikut gotong royong. Jadi sebagai warga masyarakat yang baik, kita memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam memajukan kesejahteraan di lingkungan. Kemudian tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Kita tinggal di sebuah negara yang terikat dengan aturan-aturan hukum ya anak-anak. Di sebuah negara, oleh karena itu segala pikiran, perbuatan, tindakan dan tingkah laku kita itu harus sesuai dengan norma-norma dan aturan. Kalau tidak, nanti berarti kita telah melanggar aturan. Nah, individu setiap warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan, tingkah laku kepada warga bangsa dan negara. Contohnya, apa sih tanggung jawab kamu terhadap bangsa dan negara? Mengharumkan nama bangsa. Misalnya kamu ikut olimpiade bulu tangkis, kamu mendapatkan medali emas. Nah, itu kamu turut serta dalam bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Iya, pintar, bagus. Kemudian tanggung jawab terhadap Tuhan. Kamu sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan yang paling sempurna di muka bumi ini mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu Tuhan
Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia, ya. Kemudian itu tadi tentang tanggung jawab anak-anak. Sedikit sudah Ibu jelaskan beberapa tentang tanggung jawab kalian, baik pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, dan terhadap Tuhan. Kemudian dari bacaan tadi, hari menanam pohon, ya, ada kalimat hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran dan penebangan pohon di hutan secara liar. Ada kebakaran hutan yang dilakukan secara sengaja oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka membakar hutan untuk membuka lahan bagi usaha perkebunan mereka. Nah, penebangan pohon di hutan juga ada banyak dilakukan oleh orang-orang yang mereka menebang pohon di hutan untuk dijual kembali, padahal seharusnya pohon-pohon yang akan digunakan itu untuk industri harus diambil dari hutan tanaman industri. Pemerintah memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat, kepada para pengusaha, dan para pengusaha itu harus mematuhi aturan yang ditetapkan. Aturan itu misalnya umur pohon yang boleh ditebang itu, dan penanaman kembali apabila pohon ditebang. Misalnya dia menebang pohon, nah dia menanam kembali pohon yang masih baru untuk ditanam. Jadi mengganti, tebang pilih namanya, ya. Batang pohon memang mempunyai banyak kegunaan, banyak perajin yang memanfaatkan sebagai sumber penghasilan. Mereka membuat beraneka barang kerajinan dari pohon. Apa ya contoh-contoh barang kerajinan yang bisa kalian menghasilkan nilai ekonomi? Contoh-contoh pohon yang digunakan oleh para pengusaha. Tadi sudah pohon yang diambil oleh pengusaha dibuat untuk membuat kerajinan. Kerajinan apa saja selain itu? Buat apa? Pohonnya ditebang, digunakan untuk membuat kerajinan. Contohnya apa? Pohon kelapa Ya, pohon kelapa digunakan untuk membuat sapu lidi. membuat sapu lidi. Iya, busungnya itu ya dibuat untuk membuat sapu lidi. Bisa juga daunnya digunakan untuk membuat ketipan. Kemudian kalau pohon-pohon yang besar itu dijual dengan harga tinggi. Kerajinan pohon yang dapat dibuat itu contohnya apa? Misalnya membuat vas yang kalian gunakan untuk duduk itu juga dari pohon yang dikelola oleh para pengusaha. Di sekitar kalian juga ada yang namanya usaha mebel, ya. Nah, berikut selain jenis-jenis usaha yang tadi yang disebutkan di lingkungan sekitar kalian, masih ada jenis-jenis usaha lain. Ada jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat untuk mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama ada agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Coba yang nomor 2 dibacakan oleh Amel. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Ya, peternakan diambil hasilnya. Apa yang diambil hasilnya dari usaha peternakan, anak-anak? Apa? Dagingnya, ya, bentar. Terus? Apa lagi? Kulitnya. Terus? Palanya itu. Susunya, ya, kalau sapi diambil susunya, dagingnya. Kalau ayam diambil apanya? Kan termasuk peternakan itu, ya. Telurnya. Iya, pintar. Lanjut yang ketiga, perikanan. Lanjut yang ketiga, perikanan. Coba yang baca Dika. Perikanan di daerah
sekitarmu mungkin terdapat budidaya ikan di kolam. Inilah salah satu contoh usaha perikanan. Anak-anak, ada perikanan air tawar, ada perikanan air laut. Kalau perikanan air tawar itu contohnya apa? Ada lele, nila, gurami, dan mas. Kemudian ada perikanan air laut. Perikanan air laut, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Selain itu, keperluan pendudukan hasil tangkapan ditujukan untuk ekspor. Itu tentang perikanan. Lanjut. Usaha berikutnya ada pertambangan. Coba Naila baca pertambangan. Pertambangan dilihat dari kondisi geografisnya. Wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang melimpah. Hendaknya bagi kemakmuran masyarakat. Ada barang tambang mineral logam, barang tambang mineral non logam, ada barang tambang sumber energi. Nah, barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya alam yang vital. Banyak yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Lanjut ke jenis usaha berikutnya. Ada banyak ya jenis usaha ternyata di Indonesia. Yang kelima, kehutanan. Coba Randy. Kehutan dahulu hutan Indonesia bagikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru dunia. Hutan sebagai tempat kembang fauna. Hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya saat ini luas hutan di Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara ketika melintasi wilayah Indonesia. Ini tidak lepas dari alih fungsi lahan hutan untuk kawasan pemukiman dan perkebunan. Pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, rotan. Nah, itu contoh kehutanannya. Kemudian berikutnya yang keenam, perdagangan, anak-anak. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dalam bidang perdagangan. Terakhir, perindustrian. Coba yang mau baca, Dika. Ya, Dika baca. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Iya, itu perindustrian, mengubah barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Contoh industri di Indonesia ada industri makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan maupun industri elektronik. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok, anak-anak ya. Kegiatan perindustrian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu jenis usaha ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Betul atau tidak? Betul. Menjadi tanggung jawab. Kemudian yang kedua, ada berbagai jenis usaha ekonomi masyarakat. Benar? Benar. Untuk membuktikannya, Ibu minta kalian untuk
mengerjakan LKPD. Ya, untuk membuktikan hipotesa tadi. Nah, sekarang kalian silahkan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ya, pada LKPD 1, kalian nanti sajikan informasi yang kalian temukan pada informasi teks hari menanam pohon yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Dalam bentuk peta pikiran. Kerjakan sendiri ya. LKPD-nya sudah Ibu bagikan ya tadi di grup WA. Sudah apa belum? Ya. Sudah, bagus. Coba dicek nanti ya. Kemudian ada di LKPD kedua, itu silahkan kalian bersama kelompok juga sudah Ibu bagi kelompoknya juga sudah Ibu bagikan ya di grup WA. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 3 untuk melakukan wawancara dengan mencari informasi dari sumber yang terkait dengan kegiatan ekonomi yang meliputi jenis usaha yang dilakukan, hasil dari jenis usaha yang dilakukan, bahan baku yang diperlukan untuk melakukan jenis usaha tersebut, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, atau kesulitan, kendala yang mungkin dihadapi oleh narasumber. Ya. Nah, itu ketika kalian melakukan wawancaranya, tidak usah keliling jauh-jauh, tanyakan saja kepada orang tuanya di rumah. Kalian catat di LKPD-nya, buat dulu pertanyaannya. Boleh 5 pertanyaannya saja cukup. Kemudian habis itu kalian buat laporan hasil wawancaranya yang ada pada LKPD 2 yang sudah Ibu bagikan tadi. Nah, ingat untuk wawancaranya, catat nama kelompok kalian. Silahkan anak-anak nanti ya meninggalkan Google Meet ini. Ibu kasih waktu 30 menit ya. Dan kerjakan tugas LKPD-nya dengan baik. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan di Ibu melalui WA group. Nanti kita kembali lagi di Google Meet ini dengan hasil yang sudah kalian kerjakan. Setelah itu nanti Ibu akan minta kalian untuk mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Paham anak-anak? Paham. Sekarang tinggalkan Meet-nya dulu. Kalian boleh mengerjakan tugas LKPD-nya. Boleh di print nanti. LKPD yang sudah dibagikan boleh kalian print, langsung kalian kerjakan ya di rumah. Nanti kita kembali lagi 30 menit berikutnya ya. Kerjakan LKPD-nya. Nanti kembali lagi ya. Oke, selamat mengerjakan dengan baik. LKPD-nya selesai. Sudah, Bu. Kirim WA. Ntar dulu. Alhamdulillah hebat. Tadi Ibu lihat di grup juga sudah pada aktif ya mengerjakan LKPD-nya. Nah anak-anak, karena sudah dikerjakan, sekarang siapa yang mau membacakan hasil pekerjaan LKPD 1-nya dulu, yang peta pikiran? Amel, Bu. Amel. Oh Amel, iya bagus Amel. Kapan? 28 November. Ya, terus yang kedua. Apa yang dilakukan penanaman pohon? Siapa yang melakukan? Presiden. Pohon itu merupakan pasokan oksigen bagi kehidupan. Oke, lanjut. Pohon apa yang ditanam? Pohon cemara dan ketapang. Di mana? Di mana kegiatan dilakukan? Lingkungan dan hutan. Oke, baik. Itu tadi yang sudah dijawab oleh LKPD 1 yang dijawab oleh Amel. Coba yang lain, satu lagi. Ibu minta satu lagi yang mau menampilkan hasil LKPD 1-nya. Saya. Oh, Naila, bagus. Ayo Naila, coba dibacain. Kapan? Tanggal 28 November. Apa yang dilakukan? Menanam pohon. Siapa yang melakukan?
pemerintah bersama rakyat. Mengapa kita harus menanam pohon? Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Pohon apa yang bisa tanam? Bermacam-macam pohon. Di mana kegiatan dilakukan? Di Taman Sultan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Oke, bagus. Kapan? Ya, kapan dilakukan kegiatan menanam pohonnya? Kapan anak-anak? 28 November. Apa yang dilakukan? Menanam pohon. Ya, bagus. Betul. Siapa yang melakukan? Presiden. Pemerintah bersama rakyat. Yang apa kita harus menanam pohon? Karena menanam pohon itu merupakan bagi kehidupan. Karena pohon itu termasuk pasokan oksigen bagi kehidupan. Apa yang ditanam anak-anak? Bermacam-macam pohon. Bermacam-macam pohon, terutama pohon yang dapat dimakan. Ya. Di mana kegiatannya dilakukan? Di hutan. Di hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Oke. Selanjutnya, LKPD kedua, laporan hasil wawancara. Daftar kelompok siapa yang mau menampilkan dulu? Kelompok 2. Daftar pertanyaan wawancara. 1. Mengapa ibu memilih berdagang? 2. Apa yang ibu dapatkan dari berdagang? 3. Apa saja yang ibu jual? 4. Keterampilan apa saja yang ibu perlukan untuk usaha berdagang? 5. Apakah selama berdagang ibu menemukan kendali? Laporan hasil wawancara. 1. Topik wawancara, berdagang. 2. Tujuan wawancara, untuk mengetahui. 3. Waktu dan tempat wawancara. Hari tanggal Senin 30 Agustus 2021. B. 9.30 Wita. Tempat Loloan Barat. Hasil wawancara, narasumber Elia. Pewawancara Naila dan Rafli Paris. Hasil wawancara, ibu usahanya apa? Ibu usaha dagang. Apa yang ibu jual? Sembako dan makanan ringan. Berapa penghasilan ibu setiap hari? Tidak menentu. Urut sepi dan namanya jualan. Kesimpulan. Jika melakukan usaha dagang, kita harus mempunyai skill atau keterampilan agar usaha atau dagang kita bisa lancar. Sudah? Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah membacakan hasil diskusinya. Masih semangat anak-anak? Bapak Ibu mau lihat lagi dong tepuk semangatnya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat semua. Baiklah, sebelum kita anak-anak kita sebagai umat manusia ya sudah sewajarnya untuk selalu bersyukur karena dapat menghirup udara dengan bebas, karena pohon-pohon dapat menghasilkan oksigen yang baik bagi kesehatan dan sangat penting menjaga lingkungan agar terhindar dari pencemaran udara. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita
simpulkan bersama-sama. Kita simpulkan bersama-sama apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini ya. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja ya anak-anak? Coba angkat tangannya. Menanam Tentang? pohon. Ya, tentang teks hari menanam pohon. Pohon. Pohon kedua. Kita belajar apa tadi? Tanda tanya. Ya, informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran berdasarkan kata tanya. Kata tanya apa saja? A? Kata tanya apa saja? Apa? Apa, di mana, kapan, bagaimana. Mengapa? Bagaimana? Mengapa? Bagaimana? Peta? Apa? Dalam bentuk peta? Peta pikiran. Iya, kita juga belajar tadi tentang apa? Tanggung jawab. Kita jawab terhadap siapa saja? Terhadap diri sendiri. Ya, Amel bagus. Terhadap diri sendiri. Kedua. Terhadap keluarga. Ketiga, Terhadap masyarakat. Keempat, Bangsa dan negara. dan terakhir tanggung jawab terhadap Tuhan. Pinter, Amel, iya. Kita juga belajar tadi terakhir kita belajar tentang jenis usaha. Jenis usaha apa? Jenis usaha ekonomi masyarakat. Ada apa saja? Agraris. Kedua, peternakan. Terus perikanan. Iya, Adam pintar. Terus Perikanan. ya. Ada apa lagi? Kehutanan. Peternakan. Perindustrian. Baiklah Nana, tadi Ibu lihat pekerjaan LKPD-nya sudah bagus-bagus ya. Jadi Ibu yakin semua pasti sudah mengerti pembelajaran hari ini. Nah, walaupun Ibu yakin kalian sudah memahami pembelajaran hari ini, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap pembelajaran hari ini, silahkan kerjakan 10 soal evaluasi pilihan ganda pada Google Form yang Ibu kirimkan di grup WA. Coba dicek WA-nya, dikerjakan soal evaluasinya. Ayo, dikerjakan 10 soal dalam waktu 10 menit. Baiklah anak-anak, soalnya sudah selesai dikerjakan. Sudah. Gampang apa susah? Gampang. Bagus, hebat. Baik, bagi anak-anak yang mendapatkan nilai di bawah 75, kalian remedi ya. Nah, yang dapat nilai di atas 75, kalian boleh membaca bahan pengayaan. Nanti Ibu kirimkan linknya ya. Baik, untuk tugas di rumah, yaitu untuk tugas di rumah, perhatikan. Yang pertama, kalian membaca teks yang ada pada buku tema 2 berjudul Melihat Jejak Merapi di Kaliadem. Kalian tulis informasi yang kalian temukan pada teks tersebut, kemudian cari berbagai jenis usaha di bidang jasa apa saja misalnya yang ada di lingkungan sekitar kalian ya. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya besok kita akan belajar tema 2 subtema 1 pembelajaran keempat ya. Baiklah, sebelum Ibu akhiri, marilah kita menyanyikan lagu ya, menyanyikan lagu daerah yang berjudul Ampar-Ampar Pisang. Coba diaktifkan semua mikrofonnya.
Udah siap? Dah. Ayo kita bersama-sama ya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, tadi sudah ketua kelasnya mengawali pimpin doa. Sekarang coba Ibu minta Adam memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ayo Adam, duduknya yang bagus, sikapnya yang bagus, duduknya. Nah. Bersikap. Baca doa mulai. Partisipasi dan semangatnya. Kita bertemu lagi besok di jam yang sama ya anak-anak. Ya. Ya Bu. Oke, selamat beristirahat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.